Sekarang kita bilang AI membantu kita, tapi apakah depannya AI akan menggantikan profesi kita? Jadi apakah mengubah pekerjaan kita sehari-hari? Sangat mengubah. 48% dari waktu tenaga pendidik itu habis untuk hal-hal administratif. Semangat pagi para sahabat Ciputra, selamat datang di Inspire Talk. Ini segmen terbaru di Ciputra International, di mana di Inspire Talk ini kita akan mengundang banyak sekali narasumber yang tentunya bisa memberikan inspirasi dan juga membuka banyak wawasan untuk para sahabat Ciputra dimanapun Anda berada. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas tentang apa yang sedang menjadi tren saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI, di mana banyak dari netizen atau para sahabat Ciputra mungkin yang takut apakah di masa depan profesi saya akan tergantikan oleh AI. Kita akan kupas tuntas bersama narasumber yang sangat spesial, tentunya dari narasumber yang sudah paham betul bagaimana cara menjadikan AI sebagai sahabat kita, terutama untuk pekerjaan sehari-hari atau masa depan kita. So, kita mulai untuk episode pertama, langsung aja. Nah, sahabat Ciputra, di Inspire Talk ini kan kita akan mengundang banyak narasumber yang inspiratif dan bisa membuka banyak wawasan untuk para sahabat Ciputra. Di episode kali ini kita mengundang para narasumber dari Universitas Ciputra Jakarta yang sehari-harinya sudah menggunakan AI. Bahkan Universitas Ciputra Jakarta menjadi kampus pertama dengan program berbasis AI. Nah, ini sangat menarik kan? Nah, langsung aja. Please welcome Pak Edi dan juga Ibu Kinsa. Pak Edi dan Bu Kinsa, boleh silakan memperkenalkan diri untuk para sahabat Ciputra nih. Sahabat Ciputra, salam kenal semua. Nama saya Edi Yusuf. Saya adalah Academy Director dari Universitas Ciputra Jakarta. Oke, baik. Dan saya Kinsa Fairuz Zahira, bisa dipanggil Kinsa aja. Dari Universitas Ciputra Jakarta juga, posisinya sebagai AI Immersion and Literasi Officer panjang ya. Tim akademik gitulah intinya, di UCJ. Nah, untuk membuka topik dulu nih kita Pak Edi dan Bu Kinsa nih tentang AI. Kemarin tuh saya libur panjang, libur Idul Fitri. Saya itu mencoba tren yang banyak banget di Instagram, di TikTok tuh beredar. Itu foto kita masukkan ke AI, entah itu ChatGPT atau mungkin AI tools lain. Foto saya bisa berubah versi Ghibli atau versi seperti jadi kayak mainan gitu. Pak Edi dan Bu Kinsa udah coba belum nih? Wah, itu memang coba banget ya. Apalagi liburan kemarin nggak kemana-mana, jadi betul-betul full time di rumah, ngoprek AI, sampai over capacity ya. Tapi keren sih hasilnya. Baik itu gambar yang model Studio Ghibli, anime, manga, maupun model 3 dimensi. Keren apa ya, sampai semirip itu mukanya. Keren, betul. Gitu. Betul. Teman-teman di UC Jakarta sudah coba dan bisa dilihat di Instagramnya UC Jakarta di UC_Jakarta. Nah, ini justru karena tren ini, Pak Edi dan Bu Kinsa, saya jadi tertarik untuk bahas tentang AI hari ini gitu. Di episode pertama ini, tanya dulu ke Pak Edi, mungkin boleh menjawab pertanyaan ini. Kira-kira AI, gimana bisa AI ini mengganti cara kita hidup sehari-hari atau bekerja atau studi di masa depan? Kalau AI ini memang menarik ya, perkembangan yang dalam setahun setengah terakhir. Moto saya sederhana, bekerja lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Jadi apakah mengubah pekerjaan kita sehari-hari? Sangat mengubah. Yang tadinya bekerja dalam waktu 1 hari 2 hari mungkin, nulis proposal, ide nggak keluar-keluar di kepala, begitu ya, nulis salah-salah. Dengan AI semuanya dipercepat. Tapi itu alat bantu sih. Akan mengubah ke depan, dan sebenarnya bukan akan mengubah, tapi sudah mengubah karena sudah ada di sini sekarang. Kalau dari Bu Kinsa, seperti apa? Iya, benar sekali. Dan menambahkan terutama untuk di pendidikan ya. Di pendidikan ada riset itu menunjukkan kalau 48% dari waktu tenaga pendidik itu habis untuk hal-hal administratif. Nah, yang mana itu bisa dibantu oleh AI dah. Tadi misalkan buat nulis proposal gitu kan.
kalau awalnya kita nulisnya bisa seminggu gitu mungkin ya, tapi dengan bantuan AI bisa mungkin 2 jam 3 jam udah selesai. Dan jadi itu tadi kita ada waktu luang, dan waktu luangnya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu. Berarti memang tujuannya adalah untuk mengirit waktu. Benar. Untuk kita bisa mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif. Poinnya adalah AI ini sangat membantu di keseharian kita untuk mengirit waktu sebenarnya. Karena waktu itu kalau sahabat Ciputra bilang resource yang paling mahal, Benar, waktu. Nah, tapi banyak orang juga yang takut, Pak Edi dan Bu Kisah. Karena sekarang kita bilang AI membantu kita. Tapi apakah depannya AI akan menggantikan profesi kita? Kalau saya berpendapat per hari ini belum rasanya AI menggantikan manusia, tapi orang yang bisa AI gantiin kita. Clear. Karena orang yang pakai AI bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam, sedangkan kalau saya nggak pakai AI 1 hari. Kalau saya ada di korporasi dimanapun industri, pasti saya akan lihat yang cepat kelar dong, nggak mau lama-lama gitu. Jadi AI sendiri belum menggantikan. Kenapa? Karena AI sendiri itu yang kita pahami adalah hanya tanda kutip sebuah software, kayak game di HP kita, kayak aplikasi mobile banking di HP kita, hanya sebuah software yang perlu kita kendalikan. Kalau kita salah kendalikan, kayak naik mobil aja kan. Kalau mobilnya ngebut, kita nggak bisa nyetir, kan nabrak. Tapi kalau kita bisa nyetir dengan baik, kita sampai tujuan. Jadi AI seperti itu. Belum menggantikan, tapi siap-siap orang yang jago AI bakal ganti kita. Berarti tidak menggantikan ya. Mungkin saat ini belum lah, Pak. Tapi harus ada skill-skill yang kita pelajari untuk kita bisa mahir AI. Ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, Pak Edi dan mungkin saya kira-kira sekarang tuh penggunaan AI seperti apa sih? Apakah sudah se-advance di luar negeri, atau kita juga masih dalam proses penjajakan, atau kira-kira gimana? Oke, baik. Mungkin kalau di Indonesia, kalau luarnya itu bandingannya Amerika, China yang memang mereka negara yang top gitu ya, mungkin kita terlihat sangat kurang karena kan ya Google ada di sana, di China ada DeepSeek kan, ada DeepSeek, dan mereka setiap harinya ada aja itu gebrakannya. Kalau lihat di sosmed tuh ya kemarin Gemini, habis ada Gemini 2.5 lah, ChatGPT mau ada ChatGPT 4.5 lah, apalah tiap hari ada aja itu update-nya. Di Indonesia kan belum ada, namun mungkin yang besar adalah potensi karena ya kita salah satu negara dengan jumlah masyarakat yang banyak ya, pengguna AI-nya juga banyak. Dan ya kalau untuk saat ini mungkin kita masih dalam proses pengembangan dan bahkan mungkin masih adaptasi gitu ya, masih belum, tapi ada potensi yang besar untuk kedepannya begitu. Iya, saya sepakat juga dengan Bu Kinsa. Kalau dari aspek pengembangan teknologi ya, pengembangan keilmuan sendiri, kita tertinggal. Kita harus akui itu, namun sudah mulai bergerak. Saya mungkin membahas dari sedikit aspek berbeda dari user, pengguna. Menarik, saya masih sering temui teman-teman pendidik ya, karena kami dari pendidikan, jadi saya berbicara dari konteks pendidikan ya, masih takut tuh pakai AI. Saya sering temui guru-guru bapak pakai AI, kagak salah gitu. Lah, saya bilang kenapa emang gitu. Saya tidak boleh pakai AI gitu ya. Tapi dari aspek pendidik pun mereka ada ketakutan. Nggak paham kenapa. Mungkin pertama karena biasa kita manusia ya, status quo, senang dengan kondisi nggak belajar hal baru ya. Saya pun sering seperti itu, males belajar hal baru. Satu. Yang kedua yang tadi Niko sampaikan, takut tergantikan. Jadi bukannya merangkul malah defensif. Nah ini yang agak bahaya menurut saya. Karena kalau kita defensif, namanya teknologi kita nggak bisa berhenti. Contoh, kalkulator. Zaman saya dulu SMA, tabu bawa kalkulator. Kalau ketemu dibanting tuh kalkulator, dibuang, dihukum, suruh kepala sekolah, ya kan? Sekarang mana ada anak SMA nggak pakai kalkulator, semua pakai. Tapi apakah itu mengurangi kemampuan siswa untuk berhitung? Kan nggak juga. Kalau saya disuruh hitung 5 digit kali 5 digit, ya saya malas lah ngitungnya. Bisa nggak? Bisa, tapi ada alatnya. Sama dengan AI. Jadi konteksnya itu memang dari user masih ada ketakutan. Dan menambahkan Bu Kinsa, masalah regulasi juga clear. Hal yang sangat membingungkan. Misalnya kampus atau sekolah itu banyak yang ragu-ragu ya. Gimana ya pakai AI?
Saya sering membawakan workshop, saya bertanya kepada siswa nih, angkat tangan, siapa yang pakai ChatGPT? Ragu-ragu karena guru belakang, saya tolak-tolak gitu kan, nanti gue dimarahin gurunya gitu kan. Terus saya tanya lagi yang lebih menusuk, kalau Anda pakai ChatGPT, Anda merasa itu curang apa enggak? Itu lebih menohok lagi gitu. Iya. Pura-pura dia mau tunggu gitu kan, barang nggak mau jawab. Ada yang jawab cukup berani bilang, oh tergantung Pak. Nah, kenapa tergantung? Kita dari sana kita menggali. Jadi memang penting sekali punya regulasi yang mengatur seperti apa. Nah ini yang mungkin perlu dibuka ya sedikit, ketakutannya dibongkar seperti bawang kita kupas satu-persatu gitu, supaya clear apa yang ditakutkan dan sebenarnya potensi seperti apa. Benar. Mungkin gitu sih. Ya, oke. Nah, tadi Pak Edi sempat berbicara tentang status quo, atau kita harus berani keluar dari zona nyaman, gitu ya. Tahun lalu kita UC Jakarta, kita melakukan groundbreaking ya, di tanggal 24 Mei, kalau nggak Betul. salah. UC Jakarta ini menjadi kampus pertama yang menghadirkan kurikulum berbasis AI. Benar. Ini kan sebenarnya keluar dari zona nyaman ya, Pak Edi ya? Mungkin saya, betul ya? Takut. Di saat kampus-kampus lain itu justru menghindari. Tapi malah UC Jakarta memaksimalkan penggunaan AI gitu, terutama dalam hal fasilitas juga gitu. Ini kira-kira sebenarnya apa alasan dibalik ini, Pak Edi? Kami takut loh Niko sebenarnya. Kalau mau jujur takut. Keluar dari zona nyaman, masuk ke ranah yang kita nggak tahu seperti apa. Tapi sebagai pendidik, sebagai kampus, kita perlu mempersiapkan mahasiswa, calon lulusan untuk siap nanti masuk ke dunia yang real. Anak-anak masuk 2025, 2026, lulus tahun berapa tuh? 2030 kira-kira ya, 4 tahun ya. Kira-kira seperti apa tuh perkembangan teknologi yang ada? Kita nggak pernah tahu. Dan kita harus mempersiapkan diri seperti itu. Lulusan supaya siap mengadopsi teknologi. Jadi kita mengambil langkah, oke, kita harus punya komitmen untuk menjadi kampus yang mempersiapkan mahasiswa untuk jago AI gitu. Kalau nggak, ketinggalan zaman. Apakah ini mudah? Enggak. Kita banyak bekerja sama dengan berbagai mitra. IBM contohnya, kita merangkul mereka, kerjasama dengan pihak yang boleh dibilang paling terdepan lah kalau kita ngomong teknologi AI ya. Kalau ingat Garry Kasparov, pemain catur, dikalahkan oleh mesin yang namanya Deep Blue. Yang bikin Deep Blue adalah IBM. Wow. Jadi kita sudah kerjasama dengan IBM untuk satunya mempersiapkan mahasiswa siap dengan AI. Jadi yang kita maksud di sini adalah bukan hanya untuk anak-anak yang coding, bukan hanya untuk anak-anak yang informatika saja, tapi semuanya. Jadi di semua jurusan, semua program studi akan ada paling tidak satu penugasan yang pakai AI gitu. Jadi itu tadi apa? Kita bukan mengajarkan anak-anak untuk coding untuk bikin AI enggak, tapi mengajarkan mereka untuk jadi AI super user kita sebutnya. AI super user itu apa? Itu tadi jadi user yang bisa memaksimalkan penggunaan AI gitu. Jadi dia tidak harus berlatar belakang informatika. Jadi anak misalkan accounting, anak manajemen gitu, dia juga bisa pakai untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Kurang lebih gitu sih. Oke. Ini tujuannya jelas untuk menjadikan para sahabat Ciputra yang tertarik nanti untuk join di UC Jakarta menjadi AI super user. Benar sekali. Nah, untuk menjadi AI super user ini, berarti AI super user ini akan siap untuk menghadapi dunia yang akan datang, gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, skill penting apa aja, Pak, yang harus dimiliki oleh mungkin sebutannya Gen Z saat ini, gitu ya, untuk bisa jadi bersahabat dengan AI, gitu. Skill apa? Sederhana sih, dari zaman saya dulu saya nggak berubah walaupun nama generasi berubah ya, Gen X, Gen apa. Pertama pasti mau belajar, willing to learn. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga mau coba. Cuma 3 itu sih syaratnya. Bagaimana kita infuse itu dalam pembelajaran kita, ya kita paksa tanda kutip, suka mau nggak mau. Tadi Bu Kisa sampaikan penugasan berbasis AI. Contohnya, mahasiswa perlu bikin konten sosmed untuk satu produk, semuanya pakai AI. Apa aja? Gambarnya pakai AI. Copywriting Instagram nih kan, jago-jago Instagram ya. Captionnya pakai AI. Hooknya apa? Pakai AI. Musiknya pakai apa? Pakai AI juga.
even video juga pakai AI. Jadi kita infuse itu dalam kurikulum kita. Kalau informatika clear, codingnya juga pakai AI dan sebagainya. DKV nih, anak desain misalnya, apakah bisa bikin produk apa ya istilahnya video profile atau kompro ya, bikin baju misalnya yang anti keringat contohnya ya, pakai AI semuanya bisa nggak? Bisa, dan sudah dilakukan. Jadi kita memang walk the talk ya, kita nggak cuma ngomong oh pakai AI dan sebagainya, tapi kita sudah lakukan itu dalam bentuk penugasan dan ada hasil karyanya. Skillnya mungkin nggak beda dari apa yang harus ada di masa lalu gitu mungkin ya, tapi mungkin generasinya berubah, tapi skillnya tetap yang penting mau coba gitu ya, berani mencoba. Betul. Itu yang penting. Saya yakin banyak sahabat Ciputra yang jadi wah, kalau misalkan nanti ini pas nih anak saya udah SMA mungkin kelas 2 atau SMA kelas 3 nih, kapan saya bisa mulai mendaftar nih ke UC Jakarta gitu. Oke, nah untuk Universitas Ciputra Jakarta sendiri kita akan mulai beroperasi di tahun ajaran tahun depan, jadi 2006-2027. Dan untuk pendaftarannya akan dibuka sebentar lagi, ditunggu saja informasinya. Dan untuk total programnya kita ada 19 program, jadi ada manajemen, accounting, VCD, informatika, ada information system, ada banyak lagi. Untuk detailnya bisa cek di website kami gitu. Ini berarti 19 program itu semuanya akan melibatkan AI, Pak Edi, betul? Benar. Betul. Benar. Setiap program dan setiap mata kuliah dalam program akan kita infuse, kita lekatkan dengan AI. Luar biasa sekali ya. Ini keluar dari zona nyaman. Takut tapi harus dilakukan. Harus dilakukan demi masa depan. Betul. Nah, Benar. aku sekarang mau tanya untuk lingkungannya sendiri nih, Pak nih. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang universitas, kalau universitasnya di lingkungan yang nyaman, yang tepat, pasti itu juga mendukung suasana belajar dari para mahasiswa gitu ya. Untuk sekarang kan UC Jakarta sudah berkantor di Ciputra Internasional. Benar. Gitu. Kira-kira selama berkantor di Ciputra Internasional, mungkin boleh disampaikan kira-kira pengalaman seperti apa? Pak Edi dan juga boleh mulai dari Pak Edi dulu. Oke. Iya. Ini enak sih. Satu ekosistem tempat yang lengkap menurut hemat saya. Sekarang dan masa depan. Kalau begitu, misalnya kita punya 2 office tower sekarang dengan tenant yang banyak, dan tenant itu dari berbagai macam bidang ya. Ada logistik, ada tax consultant, ada IT, ada kosmetik, setahu saya. Jadi banyak sekali di sini. Ada apartemen juga. Jadi nanti mahasiswa kalau ada di sini akan banyak dapat berinteraksi dengan tenant yang ada di sini. Dalam bentuk magang, penugasan yang kita rancang dalam pembelajaran. Dan kalau dari luar kota nggak usah khawatir para orang tua, sahabat Ciputra ya, nanti bisa tinggal di apartemen. Tinggal 5 menit. Saya pun kalau nanti anak saya sudah semua kuliah, saya mungkin mau tinggal di sini kali ya. Deket banget soalnya, cuma 2 menit jalan kaki sudah sampai. Jadi nggak perlu bermacet-macet di jalan ke Jakarta gitu. Iya. Oke, dan untuk aksesnya juga gampang banget ya Pak kalau misalkan pengguna transportasi umum. Jadi kalau misalkan Transjakarta bisa turun di depan langsung, nggak perlu jauh-jauh ke halte, bisa turun depan langsung, tinggal jalan udah sampai kantor. Kalau untuk KRL kita ada Rawabuaya sama Bojong Indah, ada 2 tuh, tinggal dipilih mau yang mana gitu kan. Terus habis itu untuk akses ke yang lainnya juga dekat, rumah sakit kita dekat, ada Puri Indah Hospital. Habis itu kalau misalkan pusing puyeng mau healing tipis-tipis gitu, nge-mall juga dekat. Atau kalau mau ke PIK juga deket banget, tinggal masuk tol udah nyampe. Jadi ya benar-benar sangat nyaman sekali di sini. Oke, berarti tadi dari jawaban Bu Kinsa dan juga Pak Edi, kalau saya simpulkan ini berbicara tentang kenyamanan, aksesnya mudah, serba dekat kemana-mana, di dalam super bloknya juga sudah ada kantor, sehingga nanti para mahasiswa yang kuliah di Universitas Ciputra Jakarta juga akan kontak langsung dengan para praktisi, seperti di sini ada tax consultant, beauty industry, seperti itu ya. Benar. Nah, kalau ini kita melihat, aku pakai baju yang terang dari tadi nih. Dibuka dong. Ini buka dong. Tulisannya UC Living gitu. Nah, ini memang kita ada produk investasi. Ini hasil kerjasama dari Ciputra Internasional dan juga Universitas Ciputra Jakarta. Nah, apa sih UC Living gitu?
UC Living itu adalah eksklusif student dormitory untuk mahasiswa Universitas Ciputra Jakarta. Dan memang untuk investor ini sangat menarik karena yang kita tawarkan adalah passive income dan juga return 7-8% per tahun. Kenapa passive income? Karena bisa dikelola oleh property management gitu. Nah, saya mau tanya tanggapan Pak Edi karena kan ini kita kolaborasi ya Pak dari Ciputra International dan juga Universitas Ciputra. Ya. Gitu. Nah, kira-kira untuk sudut pandang dari orang tua dan juga investor, kira-kira apa yang membuat ini menarik, Pak? Orang tua dulu ya. Iya. Kalau orang tua rasanya ini memberikan sebuah safety environment, lingkungan yang aman dan nyaman, di mana mahasiswa dekat dengan kampus, tinggal berjalan kaki dan lingkungan yang sangat aman dalam kompleks Ciputra Internasional. Jadi kalau sebagai orang tua, misalnya saya tinggal luar kota dan mengirimkan anak untuk kuliah di sini, tenang. Ada dormitory dekat kampus, saya tahu anak saya nyaman dan aman. Dari kacamata investor ini menarik sekali. Deposito di Indonesia sekarang 4% mungkin ya. Itu kotor ya, belum potong pajak ya. Kalau dapat return 7-8%, sangat baik itu artinya. Jadi saya mungkin nggak akan ragu untuk investasi di Ciputra Internasional, UC Living, karena saya tahu persis ini akan berkembang daerahnya. Menarik ya. Tadi kita sudah mulai bahas dari mulai AI sampai lingkungan pembelajaran mahasiswa, gitu ya. Mungkin pertanyaan penutup ini, Pak Edi dan mungkin Sani. Kalau misalkan bisa mendeskripsikan UC Jakarta dan Ciputra Internasional dalam satu kata. Jadi dua-duanya dalam satu kata. Kira-kira Satu kata ya? Iya. Oke. Apa Pak? Baik. Atau mungkin 3 kata juga nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau saya satu kata aja, wow. Ya. Wow. Ada alasannya nggak? Ciputra dari pengalaman kita semua tahu grup yang besar dan produknya bukan produk sembarangan. Itu sudah clear, kita lihat di mana-mana. Jadi wow pastinya. Yang kedua, UC sendiri juga bukan kampus sembarangan. Kita sudah mencapai tahta tertinggi dalam urutan pemerintah Dikti ya. Juga wow, walaupun belum terlalu tua seperti kampus-kampus lain, hampir 20 tahun, tapi kita sudah mencapai tahta tertinggi. Jadi wow juga. Dari student body, dari prestasi, dari kualitas kampus pun saya pikir nggak diragukan. Oke, ini saya minjem salah satu dari value-nya Ciputra kayaknya, Boleh. profesional. Siap. Oke, nah kenapa profesional? Karena ya dari bincang-bincang kita tadi bisa dilihat ya fasilitasnya oke, reputasinya oke, semuanya profesional, baik dari UC-nya sendiri maupun dari Ciputra Internasionalnya gitu sih. Terima kasih banyak buat waktunya untuk Pak Edi dan juga Bu Kinsa. Terima kasih. Semoga nih episode pertama ini bermanfaat buat para sahabat Ciputra, karena kan seperti dulu ya Pak Edi dan mungkin saya, kita Inspire Talk, kita ini mau menginspirasi para sahabat Ciputra. Nanti Terima kita kasih. akan lanjutkan dengan episode-episode berikutnya Siap. gitu. Terima Oke, kasih. para sahabat Ciputra, terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Jangan lupa untuk stay tune untuk episode kedua karena masih banyak topik lain yang lebih menarik untuk kita bahas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.